Oke, halo Blas Potek, selamat malam. Kali ini bersama saya Adianto Wahyu dari Desa Olimpik, dan di sebelah saya ada rekan saya Mas Agung Kurniawan. Kali ini kita akan membahas soal balapan MotoGP Inggris yang tadi baru saja selesai digelar ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, dengan jalan balapan yang berjalan cukup seru dari awal sampai akhir. Banyak aksi overtake dan diakhiri dengan kemenangan Francisco Bagnaia yang akhirnya bisa memangkas selisih poin dari Fabio Quartararo yang menjadi pemuncak klasemen sementara. Mas Agung, tadi gimana melihatnya soal Francisco Bagnaia tadi dan balapan soal MotoGP Inggris tadi? Sebenarnya lihat performa Bagnaia lumayan cukup. Dia bisa berhasil melanjutkan positifnya dan akhirnya bisa meraih kemenangan untuk memangkas poin dari Fabio Quartararo. Sekarang cuma berkisar selisihnya sekitar 51 poin. Ya, 51 poin. 50 poin. Kata Quartararo tadi finish ke 8 ya. Dan sekarang Fabio Quartararo 180 poin, Francisco Bagnaia 131 poin. Oke, dan ini kemenangan penting buat Bagnaia juga ya, soalnya kan kalau kita sebenarnya kan GP Inggris dan sirkuit Silverstone ini bukan salah satu balapan favoritnya dari Bagnaia sendiri ya. Musim lalu dia jelek ya hasilnya, walaupun saat itu ada masalah ban, dan musim ini akhir pekan juga tidak dimulai dengan mulus bagi Bagnaia ya. Walaupun sempat bagus di FP1, tapi FP2, FP3 kurang menonjol lah, apalagi di FP4. Walaupun di FP4 karena dia mencoba simulasi lomba dengan ban lama, jadi waktunya tidak terlalu menonjol. Ini sandbagging mungkin ya kalau bahasanya, sandbagging Bagnaia balapan. Mungkin lihatnya itu sih kayak bisa dan memang Francisco Bagnaia kayak saat dari Red Bull, mungkin seperti itu ya. Jadi waktu pas di sesi balapan, karena poinnya kan dihitung dari sesi balapan, bukan pas di kualifikasi atau pre-practice. Iya, benar. Itu memberi semua yang terbaiknya di sini. Tapi ini agak anomali juga. Soalnya kan kalau kita lihat sebelumnya, Bagnaia biasanya tuh kuat di Sabtu ya, hari Sabtu. Minggu malah ya pilihannya antara menang atau gagal finish ya kalau dari 7 balapan tadi. Tapi ini malah Jumat sama Sabtu biasa aja, tapi minggunya malah cukup bagus. Iya. Ya, dan dia juga nyaris tadi disalip Maverick Vinales ya, yang akhirnya finish di tempat kedua, start dari posisi kedua, sempat merosot sampai terlempar di 5 besar dan meskipun gagal meraih kemenangan, tapi Vinales sempat memberikan perlawanan di beberapa leg terakhir, 2 leg terakhir biasa dia mulai menemukan ritme terbaiknya. Ya, sayang sekali tadi, padahal kalau dia menang ada ya, ini selain sebuah penantian ya, karena kan dia ke Aprilia dengan kondisi kurang baik setelah kesulitan di Yamaha, dan kalau bisa menang akan lebih baik lagi melanjutkan hasil bagus dari podium yang kemarin di Asen. Walaupun sekarang juga podium, tapi kemenangan tentunya akan menjadi hasil yang lebih bagus. Dan kalau nggak salah ada catatan menarik ya kalau Vinales menang di GP Inggris sebenarnya ya, Mas Agung. Iya sih, kalau tadi Sadina bisa menyalip Bastian ini, Vinales menjadi salah satu pembalap yang bisa menang di kelas utama dengan 3 motor yang berbeda, 3 motor pabrikan yang berbeda sebelumnya. Lalu di Yamaha juga sudah sering menang, sekarang tidak berbeda, kayaknya udah menunggu waktu deh kalau Vinales ya. Soalnya kalau saya biasanya tahunya 2 ya kan, kayak Rossi di Honda Yamaha, terus Stoner itu juga di Honda sama Ducati kan, terus yang Dovi itu Yamaha sama Ducati, Honda sama Ducati juga. Oke, terus ngomongin soal yang nggak kejutan ini, juga ada yang kejutan lagi, walaupun dia nggak podium ya kan. Kalau podiumnya tadi Bagnaia
nomor 1, nomor 2 finalis, nomor 3 Jack Miller, yang kejutan malah nomor 4 ya, ada Enia Bastian ini yang bisa finish di posisi keempat, padahal tadi sayap bagian sebelah kiri ya, sayap sebelah kirinya sempat rusak, lepas karena insiden. Ini bisa menjadi salah satu di performa juga itu luar biasa musim ini ya, dengan Bastian ini yang bisa tembus ke posisi keempat, start dari posisi 8 terus kemudian terlempar ke bawah posisi 9, lalu beberapa lap terakhir dia mulai naik panas, lalu dia bisa mengejar Jorge Martin, salah satu rivalnya yang diproyeksikan juga menjadi pengganti Jack Miller di tim pabrikan Ducati. Jadi dengan finish di depan Jorge Martin sebenarnya bisa memberi bukti kalau ini Bagnaia memang udah pantas untuk naik atau promosi. Kalau nggak dipabrikan ya naik ke Pramac lah. Oke. Ya, dan ini jadi pembuktian juga, soalnya kan kalau kita lihat sebelumnya malah ya awalnya kan Bastian ini bagus, terus Martin cedera kan, terus tapi di beberapa balapan terakhir Bastian ini kayak menghadapi tekanan itu banyak blunder, dan dengan hasil ini kayak menjadi jawaban bahwa dia emang punya potensi kuat dengan motor yang kan kalau dengan pekan fairing dan aerodinamika yang makin besar di MotoGP, dengan hilangnya satu saja itu menjadi masalah. Tapi tadi Bastian mampu tampil Spartan dan nyali berapa tadi ya, kuat dari Martin, terus ada Quartararo juga yang tadi sempat disalip sama Bastian. Dan kalau melihat Quartararo juga agak kasihan juga sebenarnya kan, karena ini dia kayak ya awalnya kan prediksinya penalti long lap nggak bakal berpengaruh banget ya, tapi tadi malah cukup signifikan. Ini kerugian tersendiri sih bagi Fabio Quartararo ya, yang akhirnya malah justru finish di tepat di depan Alex Espargaro yang notabene pesaing terberatnya untuk saat ini hingga berakhirnya GP Inggris, karena Espargaro sendiri juga finish di posisi 9, Quartararo finish di posisi 8. Jadi ini seenggaknya bisa memanaskan persaingan lagi lah di sisa kalender atau di balapan selanjutnya di Red Bull ini. Ini cukup menarik juga untuk persaingan kelas utama. Sebenarnya bisa ngulur nanti Bagnaia entah gimana nanti bisa ngejar apa enggak. Nah, ini poin positif juga bagi Bagnaia. Ini sebenarnya momentum juga kan, karena kan kalau kita tahu di Inggris sebenarnya salah satu sirkuit yang cukup bersahabat buat Yamaha dan Quartararo. Tapi kayaknya tadi karena kalau tadi analisanya sih ban depannya ya, karena kan dia terjebak di rombongan pembalap ya. Tadi di nomor 2 sebelum long lap penalti sempat mau menjauh, tapi Miller bisa mendekat dan akhirnya di posisi 5. Dari sana bukannya naik malah posisinya turun terus sampai akhirnya posisi 8. Kehilangan yang sangat besar. Dan ini buat Espargaro sendiri kayak apa ya, keuntungan juga ya, karena dia kan dari kemarin cedera dan sempat nggak tahu mau balapan apa enggak, ternyata ada hasilnya ya, minimal kerugiannya nggak gede banget, selisih poinnya nggak tambah terlalu banyak. Iya benar sih, ini untuk Espargaro juga bisa dibilang seperti keuntungan juga, karena sebelumnya memang Quartararo ini susah sekali dihentikan gitu, dan motornya Espargaro ini kalau saya lihat ya belum cukup mampu untuk konsisten bersaing meraih kemenangan gitu. Kalau podium memang iya, karena LSGP di musim 2002 ini sudah mempunyai senjata yang komplit untuk konsisten di podium, tapi untuk menang ini masih kurang sih, masih butuh beberapa pengembangan lagi agar bisa mengatakan Espargaro menjadi posisi terdepan terus. Dan ini juga memang benar-benar ya bisa dibilang ya ada ruginya juga, ada untungnya juga. Kalau agak cedera mungkin Espargaro juga bisa memberikan perlawanan, dan di samping itu Quartararo juga mendapatkan penalti kan, jadi ya itulah balapan. Sebenarnya juga kalau di awal pekan di hari Jumat itu kan obrolannya ada menjagokan Espargaro ya, karena kan
Kalau Bagnaia rekam jejaknya di Silverstone nggak begitu bagus, lebih bagus Espargaro, tapi kayaknya apa ya, plot twist plot twist ya. Quartararo jelek, Iya benar. plot twist banget MotoGP. Ini juga hasil yang diraih tim Caprice ini juga membuktikan komitmennya Crosscan buat dia sebelum balapan tadi juga bilang kalau saya siap membantu tim dengan apa, dengan mempertahankan posisi saya, dengan tetap berada di depan para rival, terutama di depan Quartararo, sehingga kalaupun Espargaro nanti tidak meraih hasil yang cukup bagus, seenggaknya gap poinnya ini nggak terlalu jauh sama Quartararo, jadi tertahan sama Vinales. Iya benar. Yang hari ini finish di urutan kedua. Iya. Kalau saya nyebutnya kayak Quartararo dikeroyok ya sama sama Vinales, terus sama yang Ducati ada tadi, ada Miller, ada Martin, terus apa si Bastian ini. Kasihan sebenarnya. Ya gitulah. Oke, berarti ini jeda berapa pekan ya? Terus selanjutnya kan di MotoGP Austria ini juga tantangan buat Quartararo ya. Karena kalau podium kayaknya masih ya, sangat realistis buat Quartararo. Cuma kalau menang ya nih sirkuitnya Ducati banget Red Bull ini. Ya ini balapan di Austria ini tanggal 21 Agustus ya, lebih sekitar 2 pekan saja untuk bertarung lagi di seri ke-13 musim ini. Dan memang Red Bull ini dikenal sebagai playgroundnya Ducati. Playground ya. Ducati dominan sekali waktu mengaspal di sana. Mungkin yang mampu memberikan perlawanan jadi saya lihat cuma Marc Marquez ya waktu di 2013. Ya. Tapi lagi-lagi dia juga kalah waktu lap terakhir lawan Dovizioso waktu itu. Iya. Kayaknya yang mampu Yamaha ya. Yamaha ya Ducati podium masih mungkin, kalau menang ya belum. Saya lebih menjagokan Ducati. Mungkin butuh kejutan ya, kayak waktu di 2020 yang Miguel Oliveira menang itu kan ada sedikit drama di tikungan terakhir ya, ada Miller, Espargaro dan Oliveira. Terus yang musim lalu Brand Binder ada drama soal balapan flag to flag ya, yang hujan turun di penghujung lomba dan dengan perjudian yang membuahkan hasil dari itu. Pakai ya itu juga cuaca juga mungkin akan menjadi ini ya perhatian tersendiri bagi tim, karena kadang kala itu di Red Bull juga hujan kan, jadi bisa flag to flag dan ini akan membuat balapan semakin seru gitu. Oke. Masih terbuka ini intinya ya, masih terbuka untuk persaingan, masih masih terbuka, tapi saya lebih condong ke Ducati, entah siapapun yang penting pakai motornya Mitsubishi gitu. Oh, kayaknya sebenarnya di situ. Ini buat Ducati. GP Austria pas sisa musim yang tadi. GP Austria. Oh, GP Austria, oke. Siap, ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.